menambah pemahaman kita akan membahas sedikit materi dan contoh soal tentang aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap adalah barang berwujud dan tidak berwujud milik perusahaan yang digunakan dalam operasi normal serta tidak diperjualbelikan. Jenis aset tetap ada dua. Yang pertama yaitu aset tetap berwujud, contohnya tanah, kendaraan, gedung, peralatan, dan lain-lain. Dan yang kedua, aset tetap tidak berwujud, contohnya hak cipta, paten, lisensi, merek dagang, dan sebagainya. Kriteria aset tetap yaitu berwujud dan tidak berwujud, umurnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam operasi atau kegiatan perusahaan, tidak diperjualbelikan, material, dan dimiliki perusahaan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di sini sambil dibacain. Contohnya itu PT Kimia Indo adalah produsen bahan kimia yang berlokasi di Jakarta. Pada tanggal 1 April 2012, perusahaan membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi bahan kimia. Mesin tersebut dibeli di Jepang dengan harga faktur sebesar 250 juta. Beban pengiriman dari Jepang ke Jakarta sebesar 45 juta, biaya masuk ke Indonesia sebesar 50 juta, dan beban pemasangan mesin sebesar 15 juta. Pertama, kita cari harga perolehannya, yaitu dengan menjumlahkan harga faktur dan beban-beban yang terjadi, dan dapatlah harga perolehannya 360 juta. Jurnal ketika kita membeli, yaitu karena kita membeli mesin dan mesin masuk ke perusahaan, aset bertambah di debit, jadi mesin di debit dan kas kita berkurang di kredit. Jadi mesin pada kas sebesar 360 juta. Itu jika pembelian secara tunai. Jika membeli secara kredit, maka akun kas diganti dengan akun hutang. Selanjutnya yaitu penyusutan. Jika menurut bahasa buku, penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang memiliki manfaat dari aset tetap tersebut. Itu kalau menurut buku, tapi untuk simpelnya, contohnya, jika kita membeli sebuah HP seharga 5 juta di tahun sekarang 2020, maka 5 tahun ke depan harga HP ini pasti kurang dari 5 juta. Itu terjadi karena adanya penyusutan. Rumusnya itu, untuk mencari penyusutannya, harga perolehan dikurangi nilai sisa dan dibagi taksiran umur ekonomis. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2012, PT Kimia Indo membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi bahan kimia. Mesin itu diperkirakan dapat dioperasikan secara ekonomis selama 12 tahun atau 25.000 jam kerja. Dalam tempo 12 tahun tersebut, mesin itu diperkirakan dapat digunakan untuk menghasilkan bahan kimia sebanyak 30.000 ton. Pada akhir tahun ke-12, diperkirakan mesin tersebut dapat dijual seharga 60 juta. Mesin disusutkan dengan metode garis lurus. Jadi, kan tadi rumusnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran umur ekonomis. Di sini harga perolehannya kita misalkan, dan untuk nilai sisa kita ambil dari yang ada di soal, yaitu pada akhir tahun ke-12 diperkirakan mesin tersebut dapat dijual seharga 60 juta. Itu artinya ketika kita tadi membeli mesin dan 12 tahun kemudian kita perkirakan kalau kita ingin menjual mesin tersebut, harganya itu 60 juta. Jadi itu disebutnya nilai sisa. Nilai sisanya 60 juta dan taksiran umur ekonomisnya itu 12 tahun. Jadi 360 juta dikurang 60 juta dibagi 12 tahun, dapat penyusutan per tahunnya 25 juta. Untuk jurnal penyusutan di tahun pertama, yaitu 2012, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 25 juta. Jumlah angka tahun. Rumus untuk mencari penyusutannya yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dikali
bobot untuk tahun yang bersangkutan dibagi jumlah angka tahun umur ekonomis. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2012, PT Domino membeli sebuah truk dengan harga perolehan sebesar 500.000 secara tunai. Kendaraan tersebut direncanakan akan digunakan oleh perusahaan selama 5 tahun. Berarti umur ekonomisnya 5 tahun. Pada akhir tahun kelima diperkirakan kendaraan itu akan dapat dijual dengan harga 200 juta. Berarti nilai sisanya 200 juta. Pertama kita harus mencari bobotnya terlebih dahulu. Karena ini taksiran umur ekonomisnya 5 tahun, bisa dengan cara 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, maka hasilnya 15. Tapi kalau misalnya ingin pakai rumus, atau misal di soal itu umurnya 20 tahun, maka bisa menggunakan rumus N dikali N tambah 1 dibagi 2, yaitu 5 dikali 5 tambah 1, 6 kali 5 dibagi 2, 15. Nah, kemudian kita bikin tabelnya. Di situ ada tahun ke-1 sampai ke-5, lalu ada bobot. Karena ini 5 tahun, berarti 5, 4, 3, 2, 1, dan bagian pengurang yaitu untuk tahun ke-1 bobotnya itu kan 5, dan jumlah bobot itu 15, jadi 5/15. Untuk tahun kedua 4/15, dan seterusnya. Dan untuk perhitungan penyusutan yaitu bagian pengurang tadi dikali dengan harga perolehan dikurang nilai sisa. Harga perolehannya 500 juta, nilai sisanya 200 juta dikali 5/15. Jadi untuk tahun pertama beban penyusutannya itu 100 juta sampai seterusnya. Jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun pertama yaitu tahun 2012, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 100 juta. Kalau tahun kedua berarti 80 juta, tahun ketiga 60 juta, dan seterusnya. Oke, langsung aja ke contohnya. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Kimia Indo membeli sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar 25 juta. Mesin tersebut digunakan dalam kegiatan proses produksi yang konstan. Diperkirakan masa manfaat mesin selama 5 tahun dengan taksiran nilai residu sebesar 5 juta. Langsung kita masukkan ke rumus untuk mencari tarif depresiasinya, yaitu 1 dikurang N dibagi akar nilai residu dibagi harga perolehan. Jadi 1 dikurang N-nya itu 5 tahun, dibagi nilai residunya itu 5 juta, dan harga perolehannya itu 25 juta. Maka didapat tarifnya itu 0,2752 atau 27,52%. Selanjutnya, untuk mencari beban depresiasi, kita bisa menggunakan tabel, yaitu tinggal 27,52% dikali 25 juta. Hasilnya 6.880 itu beban depresiasi untuk tahun pertama. 25 juta dikurang 6.880 dapatlah 18.120, itu untuk nilai buku setelah dikurangi beban penyusutan. Selanjutnya, tahun kedua 27,52% dikali nilai buku yang tadi, yang barusan, yang 18.120, dapat 4.986.624. Itu ditambah 6.880, dapatlah akumulasi depresiasi untuk tahun yang kedua, yaitu 11.866.624. Nilai buku yang 18.120 dikurang dengan 4.986.624, maka dapat 13.133.376. Jadi nilai buku itu dikurangnya sama penyusutan yang terjadi di tahun itu, bukan yang akumulasinya, dan seterusnya. Dan untuk jurnalnya, untuk tahun pertama yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 6.880, itu untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua berarti jumlahnya 4.986.624, dan seterusnya.
Untuk mencari tarif depresiasinya yaitu 2 dikali 100% dibagi N. Dan untuk mencari beban depresiasi, tarif depresiasi dikali nilai buku. Contohnya pada tanggal 1 Januari 2012, PT Kimia Indo membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 25 juta. Mesin tersebut digunakan dalam kegiatan proses produksi konstan. Diperkirakan masa manfaat mesin selama 5 tahun dengan taksiran nilai residu sebesar 5 juta. Nah, tarifnya kan tadi 2 dikali 100 bagi N, berarti 2 kali 100%, 100% dibagi 5. N-nya itu 5 tahun. Jadi dapat 40%. Untuk mencari beban depresiasinya menggunakan tabel juga, yaitu 40% dikali 25 juta dapat 10 juta. 10 juta itu beban penyusutan untuk tahun pertama. 25 juta dikurang 10 juta dapat 15 juta, itu nilai buku setelah dikurangi penyusutan. Tahun kedua, 40% dikali nilai buku yang udah dikurangin penyusutan tadi, yang 15 juta dapat 6 juta, itu penyusutan tahun kedua. 6 juta ditambah 10 juta itu dapat akumulasi depresiasi untuk tahun pertama dan tahun kedua. Jurnal untuk mencatat beban depresiasi atau penyusutan tahun pertama yaitu tahun 2012, beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 10 juta. Langsung aja ke penyusutannya. Untuk mencari penyusutannya, harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jam pemakaian total. Ini sama kayak garis lurus, cuman bedanya kalau garis lurus itu taksiran umur ekonomis. Untuk sebagai pembaginya. Langsung ke contoh, pada tanggal 1 April 2012, PT Kimia Indo membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi bahan kimia. Diperkirakan selama masa manfaatnya, mesin itu akan dapat digunakan selama 25.000 jam kerja. Selama tahun 2012, mesin itu digunakan selama 1.500 jam kerja. Jadi, kita masukkan harga perolehannya 360 juta, nilai sisanya itu 60 juta. Ini dari soal yang tadi juga, cuman bedanya di sini taksiran jam pemakaian total yaitu 25.000 jam kerja. Jadi dapatlah 12.000, penyusutannya itu 12.000 per jam kerja mesin. Nah, beban penyusutan 1 April sampai 31 Desember 2012 itu 9 bulan. Kalau biasanya karena kita membelinya Januari, maka penghitungan penyusutannya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, kalau sekarang, karena kita membelinya itu 1 April, maka kita menghitung penyusutannya dari April sampai Desember, yaitu 9 bulan. Jadi jam kerja dikali penyusutannya itu 1.500 jam kerja dikali penyusutannya tadi 12.000 per jam kerja mesin dapat 18 juta. Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun pertama yaitu dari April sampai Desember, yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 18 juta. Di sini rumusnya sama dengan garis lurus, cuman bedanya di bagian pembaginya yaitu taksiran jumlah total produk yang dapat dihasilkan. Jadi contohnya pada tanggal 1 April 2012 PT Kimia Indo membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi bahan kimia. Diperkirakan selama masa manfaat mesin itu akan dapat menghasilkan 30.000 ton bahan kimia. Selama tahun 2012, mesin itu menghasilkan 1.750 ton bahan kimia. Kita masukkan harga perolehan dan nilai sisanya dari soal yang tadi, dan dibagi 30.000 ton dari soal ini. Dapatlah penyusutannya 10.000 per ton. Beban penyusutan dari 1 April ketika kita membeli sampai 31 Desember 2012 itu 9 bulan. Jadi, jumlah produk dikali penyusutan yaitu 1.750 ton itu produk yang dihasilkan tahun 2012 dikali penyusutannya yaitu 10.000 per tahun, dapatlah 17.500.000. Jadi jurnal untuk membuat beban depresiasi untuk tahun 2012
yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 17.500.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjualan aset tetap. Nah, di sini kita misalkan di contohnya itu ketika kita menjual itu laba. Contohnya PT Kimia Indo adalah produsen bahan kimia yang berlokasi di Jakarta. Pada tanggal 1 Januari 2013, perusahaan membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi bahan kimia dengan harga total 360 juta. Mesin itu diperkirakan dapat dioperasikan secara ekonomi selama 12 tahun. Pada akhir tahun ke-12, diperkirakan mesin tersebut dapat dijual seharga 60 juta. Mesin disusutkan dengan metode garis lurus pada tanggal 1 Januari 2015, mesin tersebut dijual dengan harga 325 juta. Jadi, untuk mencari beban penyusutannya di sini diketahui menggunakan metode garis lurus. Jadi, harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran umur ekonomis dapat 25 juta. Nah, harga jualnya kita masukin nih, yang 325 juta. Nah, terus harga perolehan itu ketika kita membeli mesin tersebut kan 360 juta, dikurangi akumulasi penyusutan. Karena kita membelinya 1 Januari 2013 dan dijualnya 1 Januari 2015, maka kita sudah menggunakan selama 2 tahun, berarti penyusutannya 2 tahun, 2013 dan 2014. Penyusutan per tahunnya kan 25 juta, dan untuk garis lurus setiap tahun itu penyusutannya sama, maka total penyusutannya 50 juta. Harga perolehan 360 juta dikurangi 50 juta, maka dapat nilai buku per 1 Januari 2015 310 juta. Kita punya mesin itu nilainya 310 juta dan dijual dengan harga yang atas 325. Maka kita memperoleh laba penjualan mesin sebesar 15 juta. Untuk jurnalnya yaitu karena mesin kita itu dijual dengan harga 325 juta, maka kas kita bertambah 325 juta. Dan akumulasi penyusutan mesin. Akumulasi penyusutan mesin itu saldo normalnya dikredit. Maka ketika kita menjual mesin itu, hilangkan juga akumulasinya dengan cara mendebit si akumulasi itu. Kita debit sebesar 50 juta, mesin saldo normalnya di debit. Ketika kita menjual, maka kita hilangkan, kita kreditkan. Dan sisanya ada laba penjualan mesin di kredit. Kalau laba di kredit, kalau rugi di debit. Selanjutnya ada pertukaran aset tetap. Pertukaran aset tetap ini ada pertukaran aset tetap sejenis dan pertukaran aset tetap tidak sejenis. Nih, kalau contohnya karena tadi udah laba, kita kasih contoh yang rugi. Contoh jika rugi. PT Kimia Indo adalah produsen bahan kimia yang berlokasi di Jakarta. Pada tanggal 1 April 2012, perusahaan membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi bahan kimia dengan harga total sebesar 360 juta. Mesin itu diperkirakan dapat dioperasikan secara ekonomi selama 12 tahun. Pada akhir tahun ke-12, diperkirakan mesin tersebut dapat dijual seharga 60 juta. Mesin disusutkan dengan metode garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2015, mesin tersebut ditukar dengan mesin baru seharga 400 juta dan perusahaan membayar uang tunai sebesar 125 juta. Jadi di sini ceritanya kita membeli mesin pada 1 April 2012 dan ketika tahun 1 Januari 2015 kita berniat untuk menukarkan mesin tersebut dengan mesin baru. Kita masukkan beban penyusutannya dari 1 Januari sampai 31 Desember atau 12 bulan itu 25 juta. Nah, karena kita membeli yang 1 April, maka kita menghitung penyusutannya dari April sampai Desember dulu, yaitu 9 bulan. Jadi 25 juta dibagi 12 dikali 9 atau dikali 9 bagi 12 juga sama. Dapat 18.750. Harga mesin baru yaitu 400 juta.
harga perolehan mesin kita yaitu 360 juta, dan akumulasi penyusutannya karena kita membeli di tahun 2012 dan kita menukarnya di tahun 2015, maka ada penyusutan 3 tahun. Penyusutan untuk tahun pertama yaitu tahun 2012 18.750 karena dia dari April sampai Desember. Untuk tahun 2013 dan 14 itu sama, dari Januari sampai Desember sebesar 25 juta. Jadi total penyusutannya 68.750. Harga perolehan 360 dikurang penyusutan 68.780 dapat nilai buku per 1 Januari 2015 yaitu 291.250. Dan kas yang kita keluarkan yaitu 125 juta. Ditambah yang 291 sama 125 itu ditambah, dapatlah total pengeluaran yaitu 416.250. Kita mengeluarkan sebesar 416.250 yang terdiri dari mesin lama dan kas, dan harga mesin baru yang masuk ke perusahaan kita itu 400 juta. Maka kita mengalami rugi pertukaran sebesar 16.250. Jurnal 1 Januari 2015, ketika kita melakukan pertukaran itu, mesin baru masuk berarti di debit sebesar 400 juta, akumulasinya di debit kita hilangkan 68.750, dan rugi pertukarannya, kalau rugi itu di debit 16.250, mesin karena kita menukarkan mesin berarti mesin lama kita hilangkan 360 juta, dan kas yang kita keluarkan itu 125 juta. Selanjutnya pertukaran aset tetap tidak sejenis. Oh ya, untuk pertukaran aset tetap sejenis itu, misalnya kita punya mesin dan kita tukarkan dengan mesin. Kalau misalnya tidak sejenis, berarti kita mempunyai mesin dan kita menukarkan misalnya dengan kendaraan. Contohnya PT Kimia Indo adalah produsen bahan kimia yang berlokasi di Jakarta. Pada tanggal 1 April 2012, perusahaan membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi bahan kimia dengan harga total 360 juta, itu harga perolehan. Mesin itu diperkirakan dapat dioperasikan secara ekonomis selama 12 tahun. Itu nilai ekonomisnya. Pada akhir tahun ke-12 diperkirakan mesin tersebut dapat dijual seharga 60 juta, itu nilai sisa. Mesin disusutkan dengan metode garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2015, mesin tersebut ditukar dengan kendaraan atau truk baru seharga 425 juta, dan perusahaan membayar uang tunai sebesar 90 juta. Untuk menghitung beban penyusutan dari 1 Januari sampai 31 Desember, maka masukkan harga perolehannya 360 dikurang 60 juta dibagi 12, dapat 25 juta per tahun. Dan untuk 1 April sampai 31 Desember caranya sama dan dapat 18.750. Nah, kita masukkan harga truk barunya yaitu 425 juta. Dan harga perolehan mesin lama kita 360 dikurangi penyusutan yaitu 68.750, caranya sama, dapatlah 291.250 juta nilai buku per 1 Januari 2015. Kas yang dikeluarkan yaitu 90 juta. Maka total pengeluaran kita 381.250 juta. Itu yang kita keluarkan, sedangkan harga kendaraan atau truk baru itu 425, maka kita mendapatkan laba sebesar 43.750. Jadi yang kita keluarkan itu lebih kecil dari harga truk atau kendaraan baru. Untuk jurnalnya itu kendaraan di debit 425 juta, akumulasi penyusutan di debit juga 68.750, mesin di kredit 360 juta, kas di kredit 90 juta, dan kita mendapat laba di kredit 43.750.
Demikian pembahasan tentang aset tetap. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semangat untuk UASnya dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.